Halo, jumpa lagi bersama dengan saya Pak Dimas. Kali ini kita akan membahas mengenai materi hasil budaya pada masa praksara di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita pelajari pada video ini adalah yang pertama, peserta didik atau siswa dapat memahami asal-usul nenek moyang dan daur rempah di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi asal-usul nenek moyang dan daur rempah dengan dimensi masa lalu, masa kini, dan masa sekarang. Adapun tujuan belajarnya adalah peserta didik mampu untuk menunjukkan teknologi pada masa praksara yang digunakan pada masa kini. Oke, Canva sudah sangat lazim sekali kan dengan dua benda di samping saya. Ya, betul. Dua benda itu adalah cobek dan ulekannya beserta dengan lesung. Untuk cobek dan ulekannya itu biasa kita gunakan untuk membuat bumbu masak atau membuat sambal. Sedangkan lesung kita gunakan untuk menumbuk padi menjadi beras. Benda tersebut masih kita gunakan pada masa kini, yang sebenarnya sudah digunakan pada masa praksara di Indonesia. Untuk membahas mengenai materi masa praksara, ada dua masa yang akan kita bahas, yaitu masa atau zaman batu, lalu kemudian masa dan zaman logam. Zaman batu itu terdiri dari 4 bagian, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Sementara zaman logam terdiri dari 2 masa atau 2 zaman, yaitu zaman atau masa perunggu, lalu kemudian zaman atau masa besi. Kita masuk kepada zaman batu, yaitu masuk kepada zaman Paleolitikum. Pada masa ini, peralatannya masih sangat sederhana, masih sangat kasar. Masyarakatnya pun masih hidup tergantung pada alam. Kebanyakan penemuan pada masa ini ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong. Maka peneliti membedakan kebudayaan tersebut dengan kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Adapun hasil budaya pada masa Paleolitikum adalah kapal genggam, kapal perimbas, flex atau alat repih, dan alat tulang. Kita masuk kepada masa berikutnya, yaitu masa Mesolitikum. Pada masa ini muncul pada akhir zaman Holosen atau akhir zaman es. Masa ini ditunjang oleh manusia yang sangat cerdas, yaitu manusia Homo sapiens. Kehidupan pada masa ini tidak jauh berbeda pada masa sebelumnya. Peralatannya pun juga masih cenderung kasar. Namun, pada masa kini, masyarakatnya sudah mengenal api dan sudah mulai tinggal menetap, yaitu di gua-gua. Ciri khas dari masa ini adalah munculnya Abyssus Roche dan Kyokan Modinger. Adapun hasil budaya pada masa Mesolitikum adalah Abyssus Roche atau gua karang yang biasa ditempati oleh manusia purba. Yang kedua adalah dinding gua, tempat di mana manusia purba untuk berekspresi diri dan berkomunikasi. Yang ketiga adalah Kyokan Modinger atau sampah dapur, di mana ketika mereka sudah menetap, maka mereka membuang sisa-sisa makanan yang berasal dari kerang atau krustase dekat tempat tinggalnya. Nah, sampah dapur ini yang akhirnya menggunung dan membentuk namanya Kyokan Modinger. Kita masuk kepada masa yang berikutnya, yaitu zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum ini peralatannya sudah sangat maju, sudah sangat halus, dan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Ciri pada masa ini adalah manusianya sudah menetap, berternak, bertani, dan membuat tembikar. Adapun hasil budaya pada masa ini yaitu kapak persegi, kapak ageng, kapak persegi, kapak lonjong, tembikar. Setelah kita membahas mengenai zaman Neolitikum, kita masuk kepada zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum ini adalah perkembangan dari zaman Neolitikum. Zaman Megalitikum dikenal dengan nama zaman batu besar, sesuai dengan namanya mega dalam bahasa Yunani yaitu besar, liti yaitu batu. Pada masa ini banyak sekali peninggalan yang ditemukan dengan ukuran yang sangat besar yang terbuat dari batu. Pada masa ini, masyarakat sudah mengenal bagaimana cara untuk menghormati roh nenek moyang mereka. Pada masa ini juga muncul kepercayaan yang awal, yaitu animisme dan dinamisme. Lalu kita masuk kepada zaman logam. Ya. Pada masa ini manusia sudah mulai mengenal namanya peralatan dari logam. Pada masa inilah manusia sudah mulai maju dan mulai berkembang dari masa sebelumnya. Kalau dari masa sebelumnya kita menggunakan peralatan dari batu, pada masa ini kita menggunakan peralatan dari logam yang cenderung lebih awet dibanding pada peralatan pada zaman sebelumnya. Adapun teknik untuk mengolah logam pada masa ini yaitu menggunakan dua cara, yaitu bivalve dan acir verdue yang nanti akan saya jelaskan di video ini. Lalu kemudian di zaman logam ini ada dua masa yang kita akan bahas, yaitu masa perunggu dan masa besi atau zaman besi. Kita masuk kepada zaman perunggu. Pada masa ini peralatan digunakan menggunakan perunggu. Manusia pada zaman ini sudah mulai terbentuk namanya kelompok undagi atau kelompok yang mempunyai keahlian khusus untuk mengolah peralatan dari logam. Lalu manusia purba mendapatkan perunggu dari campuran timah dan tembaga sehingga menghasilkan perunggu. Kita masuk kepada zaman berikutnya yaitu zaman besi. Pada zaman ini manusia purba sudah mulai mengenal bagaimana cara mengolah biji besi menjadi peralatan besi. Mereka sudah mulai mencoba untuk mengolahkan biji besi dengan suhu 300 derajat Celcius. Pada masa ini sama seperti dengan masa pendagian, pada masa ini sama seperti pada masa zaman perunggu, muncul kelompok undagi. Kelompok undagi inilah yang nanti berperan penting dalam membuat peralatan yang terbuat dari logam. Seperti itu. Adapun peninggalan pada zaman logam adalah pertama, lekara, kapak perunggu, mata tombak, mata pisau, kail, lekara, dan bejana. Itu adalah dari hasil budaya pada masa Praksara. Jika kalian ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar dan supaya kita bisa kolaborasi lebih baik lagi. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan selamat pagi. Salam sejahtera.